Tapi walaupun manusia itu introvert, tapi dia juga harus bisa bersosialisasi. Betul. Jadi nggak melulu dia introvert, tapi dia menengan itu nggak bisa. Jadi tetap harus bersosialisasi. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Bakti Mulia Pare, podcast pendidikan masa kini. Kali ini kita akan membawakan tema Jalan Tak Berujung di SNBP dan SNBT, menemukan peluang emas di Udinus lewat jalur prestasi. Sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih sama narasumber kita yang sangat inspiratif. Mungkin dari kakaknya sini boleh perkenalan, Kak? Perkenalkan, nama saya Bayu Rahman Sabila dari Universitas Dian Nuswantoro dengan program studi Teknik Informatika. Dulu di sini ambil kelas apa? Di sini dulu ngambil kelas rekayasa perangkat lunak atau RPL. Oh, kalau kakaknya? Saya Bilal Rafael Junanta, saya juga dari Universitas Dian Nuswantoro Kediri, dari program studi Teknik Informatika juga. Dulu kelasnya? Juga sama, di sini rekayasa perangkat lunak. Sama, Iya. tapi beda angkatan. Beda. Kok bisa? Saya kakak tingkat dari Mas Bayu. Oh gitu, bestian nih kalian berdua. Kalau untuk Bu yang sangat cantik, Masya Allah. Masya Allah, masa nggak kenal sama saya? Halo, saya Bu Intan, guru BK di SMK Bakti Mulia Pare. Bu Intan, jadi Iya. Bu Intan, Mas Bilal, dan Mas Bayu. Iya. Ini kakak-kakaknya tahu SNBP dan SNBT kan? Iya. Kalau menurut Kak Bayu, SNBT itu apa sih, Kak? Untuk SNBT sendiri mungkin seleksi berbasis seleksi nasional berbasis tes. Jadi kayak ujian-ujian seperti itu. Kalau SNBP, Kak, siapa tadi namanya, Kak? Kak Bilal. Iya, Kak Bilal maksud aku. SNBP ya? Iya. Kalau SNBP itu seleksinya itu melalui jalur prestasi, mungkin seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau SNBP itu lewat dari tes sama yang dibilang Kak Bayu tadi. Bu Intan, boleh nanya nggak sih, Bu? boleh. Statistik peluang masuk ke SNBP dan SMBT itu apa aja, Bu? Statistik, kalau ngomongin statistik mungkin SMK itu peluang masuk ke PTN justru lebih sedikit ya. Tapi setiap tahun kita mendapatkan peluang 40% atau kuota 40% karena kita kan sekolah kita tercinta ini akreditasinya A gitu ya. Tapi kalau menurut jumlah tersebut kita belum mencapai ke situ gitu. Belum sampai 40% karena kan kembali lagi SMK Bakti Mulia basically adalah sekolah kejuruan. Jadi lulus siap kerja seperti Iya. itu. Cuma kalau ada anak-anak yang mau melanjutkan tetap bimbingan konseling melayani dengan baik seperti itu. Kalau untuk statistik ya hanya itu ya setahu saya. Jadi pesaingnya yang paling ketat adalah di SMA. Gitu. Kenapa sih kok pesaing ketatnya itu SMA? Apakah mereka itu beda persiapan dengan yang SMK? Kak Bilal boleh jawab nggak? Menurut Kak Bilal. Tadi perbedaan ya? Ya. Mungkin kalau dari SMA itu lebih apa ya namanya? Dia lebih prepare itu untuk masa depannya itu mungkin ingin ke jenjang kuliah seperti itu, melanjutkan pendidikan. Tapi kalau di kejuruan sama seperti yang Bu Intan katakan tadi, mungkin lebih menciptakan untuk siap kerja, mungkin seperti itu. Jadi mungkin sedikit yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, mungkin gitu. Oh, berarti itu tantangan untuk masuk ke SNBP dan SNBT. Ada nggak sih tantangan lainnya? Mungkin Apa ya? bisa spill nggak nih? Tantangan lainnya. Kak Bayu deh, Kak Bayu nih diem aja. Mungkin tantangannya ya itu tadi sih dari sekolah SMA ya, karena memiliki basic untuk belajar dari contoh ada les tambahan atau pembelajaran tambahan ingin masuk ke SNBT maupun SNBP itu kan pasti peluangnya mereka lebih banyak kan, jadi Iya. sedikit tantangan lebih besar lah. Berarti kalau SMK itu lebih fokus ke kejuruan atau prakteknya seperti Ya, itu. jadi kadang langsung ingin bekerja lah intinya. Kalau kakak ini pernah itu nggak nyoba SNBP dan SNBT? Kalau dulu pernah nyoba pertama kan pastinya SNBP kan, Iya. nyoba ke beberapa PTN, terus belum rezekinya, jadi lanjut ke SNBT sama ikut tes. Setelah ikut tes belum
ada pengumuman, jadi belum rezekinya juga. Jadi akhirnya ke PTS. Kalau Kak Bilal pernah nyoba nggak? Saya dulu di tahun saya itu saya nyoba SNBP. Mm-mm. Waktu itu di Malang. Untuk SNBP tesnya di Malang. Kalau SNBP itu saya juga gagal. Mungkin dari pesaingnya itu juga banyak. Apalagi tadi dari SMA ternama gitu kan. Iya. Akhirnya ya tidak lolos. Lalu SNBP-nya juga mungkin nilainya kurang apa ya? Kurang bagus menurut PTN yang akan saya tuju, mungkin kurang bagus, jadi saya tidak lolos gitu. Bu Intan pernah nyoba nggak nih? Waduh, kalau cerita flashback berapa puluh tahun ya, pernah yang pasti, karena saya SMA juga basically gitu. Yang SMA saja kadang masih gagal untuk mencoba itu. Nah kemarin ini Mas Bayu sama Mas Bilal ini termasuk binaan saya juga untuk masuk ke sana. Jadi mungkin lebih ke ini ya Mas, kemarin gagalnya itu nilai UTBK. Kalau yang jalur tes UTBK-nya kan ada poin-poin maksimalnya berapa, minimum berapa, itu mungkin masih belum memenuhi syarat gitu. Tapi kalau untuk SNBP, nilai rapot mereka berdua cukup signifikan, cukup bagus. Cuma tetap kembali lagi pesaingnya banyak gitu ya. Kalau zaman saya dulu adanya PMDK, mungkin PMDK di Udinus ada ya kemarin. PMDK itu semacam jalur prestasi seperti itu. Jadi menggunakan nilai rapot dan beberapa piagam penghargaan kalau dulu. Semisal nggak punya ya tetap kita nekat pakai nilai rapot seperti itu. Lingga boleh spill nggak nih testimoninya dari siswa yang tidak lolos di SNBP dan SNBT? Mau ketawa dulu. banyak Kak. Jadi kalau testimoni itu sebetulnya dari tahun ke tahun saya bersama tim BK selalu mengevaluasi hal ini. Jadi kalau dari BK sendiri tidak pernah menuntut anak-anak untuk ayo kamu harus lolos gitu, enggak, kita pasrahkan aja karena kan kembali lagi ke nilai rapot sama apa yang mereka punya. Jadi testimoninya macam-macam, ada yang kadang dia pola stresnya itu berat, jadi kalau pada saat pengumuman nggak mau menunjukkan gitu. kamu lulus apa enggak, jadi harus di WA satu persatu gitu. Kadang ada yang langsung japri melalui WhatsApp, Bu maaf belum rezekinya, seperti itu. Banyak sih Kak ya kemarin. Iya. Banyak banget. Bahkan mereka ini paling belakangan ngabari saya. Jam berapa pengumuman? Jam 3. Ngabarin saya habis Isya. Mau tidur. Malang. Iya, jadi mereka sering seperti itu, Bu maaf belum ini. Tapi saya katakan ke mereka bahwa jangan nyerah, saya bilang gitu. Kan masih banyak kampus-kampus swasta yang terbaik di Kediri gitu loh. Jadi nggak apa-apa ya masuk ke swasta? Enggak apa-apa, saya sendiri juga swasta dulu. Oh gitu. Iya. Kalau kakaknya ini masuk ke Udinus lewat jalur apa? Saya dulu jalurnya itu namanya seperti dikatakan Bunda tadi, namanya PMDK, yaitu jalur prestasi. Dia mengirimkan nilai-nilai raport sama mengisi formulir. Terus jika memiliki seperti piagam penghargaan, baik itu juara ataupun bukan, yang penting ikut aja sertifikatnya, jadi gak apa-apa. Itu lombanya ada syaratnya nggak sih? Maksudnya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan lombanya itu boleh lomba apa aja? Mungkin untuk sertifikatnya memiliki tingkat se-kabupaten lah mungkin ya. Jadi se-SMK se-kabupaten bisa untuk diajukan, siapa tahu mendapatkan keringanan dari kampusnya sendiri. Berarti itu lombanya boleh apa aja atau cuma kayak bidang olahraga, bidang Boleh apa prestasi? Akademik maupun non akademik itu. Oh gitu. Kalau kakaknya yang satu, kakak Bilal. Kalau saya dulu itu tidak lewat melalui piagam-piagam seperti itu, tapi juga lewat jalur yang sama. Tapi saya hanya prestasi, jadi menggunakan nilai rapot saja. Ada minimum nggak buat nilai rapotnya itu? Kalau dari minimum kayaknya saya kurang tahu juga, tapi nilai saya dulu rata-rata itu di atas 7 lah, 8, 9 gitu, sehingga mempermudah masuknya ke kampus tersebut. Kakak itu dapat info apa tadi BP? Ya, PMDK. ya itu maksud aku itu dari mana Kak? Kalau saya dulu itu dari guru BK, dari Bu Intan. Bu Intan lagi, Masya Allah. Loh, jadi teman-teman boleh ya ini tanya-tanya ke Bu Intan? Boleh, karena kan BK selalu berkolaborasi dengan kampus-kampus yang di Kediri, terutama untuk swasta. Tapi kalau untuk PTN memang kita menginfokan sesuai dengan program pemerintah seperti itu. Jadi wajib Kak kita infokan ke
kelas 12 karena kan BK selalu yakin bahwa kalau kuliah itu kan nggak harus ke negeri. Kadang kita mindsetnya seperti itu. Karena apa? Saya bilang seperti itu. Ada orang tua yang kadang nggak tega dengan anaknya. Udah nggak usah ngekos gitu ya, biaya Iya. kos mahal. Udah cari yang lebih dekat aja seperti itu. Jadi lebih fleksibel. Apapun yang mereka pilih, kita melayani. Kita siap melayani gitu untuk tim BK. Mau kemana gitu ya. Tapi lihat akreditasi ya dulu ya. Betul. Jadi kalau buat SMK yang dulunya itu Iya. juga dilihat nggak sih? Maksudnya gimana? Maksudnya nih ya, kalau seumpama nih dari SMK yang akreditasnya B, Iya. nah sama akreditas A, itu yang bakal dimasukin yang mana? Maksudnya SMK-nya itu juga bakal tersorot nggak di situ? Atau cuma prestasi kita aja? Kalau untuk di swasta, Iya. kalau di swasta fleksibel sekali Kak. Jadi nggak perlu melihat akred sekolahan itu apa. Yang terpenting saya selalu berpesan ke anak kelas 12 bahwa kalau kamu mau kuliah ke PTS, kamu harus lihat akreditasi di kampus itu. Minimal itu. Kalau di total keseluruhan mungkin seperti kampus-kampus di Kediri kan ada yang A, B, seperti itu ya. Ada yang terakreditasi. Biasanya mereka konsultasikan dulu ke kami gitu. Karena nanti berkaitan dengan kelulusan. Kalau sudah mendapatkan ijazah S1, peluang kerjanya memang besar. Cuma kadang ada perusahaan atau tempat kerja yang mengutamakan apa akrednya seperti itu. Cuma kalau sekarang enggak ya kayaknya. Iya. Kayak lebih skillnya apa gitu ya. Oh, gitu. Beda. Dari zaman saya kan beda sampai sekarang gitu loh. Jadi nggak melihat itu. Yang penting anak ini punya skill, punya prestasi apa, yaitu. Yang terpenting adalah nilai rapotnya. Itu juga penting. Makanya di swasta itu kemarin ada jalur apa aja Mas? Ada PMDK, kemudian ada jalur kemitraan. Saya tahu kemitraan itu seperti misalkan ada, saya punya saudara sekolah di sini misalkan, terus kemudian daftar di satu kampus swasta yang di situ ada program kemitraan, maka itu bisa. Jadi seperti itu. Bisa ya gitu. Banyak ya ternyata jalur-jalurnya. Iya, karena kan kita tahu banyak orang yang pengen melanjutkan. Gitu. Itu. Iya. Terus kakaknya tadi yang dapat prestasi ya? Ya, Kak spill Kak, prestasinya. Kok prestasinya sih? Maksudnya cara membangun prestasinya itu gimana? untuk membangun prestasi sendiri mungkin lebih dari kelas 10 sih, dari kelas 10 SMK atau SMA. Lebih jika ingin masuk ke SNBP, jadi lebih dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu belajarnya lebih ditingkatkan, memperbaiki nilai. Terus jika ingin masuk ke SNBT, jadi lebih banyak ikut les ataupun belajar untuk persiapan TPK soal-soal tersebut. Kalau seumpama satu harinya itu harus belajar 3 kali, 2 kali, atau cuma 1 kali aja? Itu fleksibel sendiri sih, seperti habitnya diri sendiri sih. Kalau bisa meluangkan waktu sebentar aja buat belajar, nggak apa-apa. Jadi belajar itu penting ya. Penting. Kalau kakaknya, tadi kan lewat rapot. Gimana Iya. tuh cara naikin rapotnya? Itu rapot kakaknya itu dari dari kelas 10 itu gini, apa nih? Stabil. Ya stabil atau gini-gini Naik turun. atau naik turun? Kalau punya saya itu rapotnya itu naik turun. Naik turun. Iya. Soalnya dari kelas 10, 11, 12 itu kayaknya nggak begitu stabil juga Oh. tingkat belajar saya. Jadi saya belajar itu ya kalau dulu itu kalau ingin gitu ya. Sebenarnya itu salah. Lebih baik itu ya yang sering agar nilainya itu bagus. Jadi pendidikan selanjutnya pun yang diinginkan pun bisa tercapai. Itu kalau Bu Intan boleh spill nggak nih, kan Bu Intan sebagai guru BK, Ya. spill dong cara membangun prestasi pada saat waktu sekolah. Saya, waktu sekolah saya Iya. maksudnya. Aduh, lagi-lagi sudah lama sekali. Kalau zaman dulu sama sekarang bedanya jauh. Jauh sekali. Generasinya juga beda. Jadi kalau zaman dulu masih ada istilah belajar kebut semalam. Itu iya, terjadi. Cuman alangkah baiknya sering-sering literasi kalau zaman dulu, sering membaca. Minimal kalau kita tidak terlalu pandai di akademik, tapi kita tahu caranya bersosialisasi, itu yang penting. Karena itu nanti dibawa sampai kita bekerja gitu ya. Kalau kita bekerja jadi pribadi yang sekarang apa istilahnya?
introvert gitu ya. Iya. Bahasanya Gen Z itu. Terlalu menutup diri itu juga tidak baik. Pada akhirnya akan berpengaruh kepada psikis orang itu masing-masing. Jadi kalau saya dulu ya belajar kebut semalam masih gitu ya. Kadang dulu ngerjain PR juga mendadak harus pagi. Pernah Mas? Pernah ya. Sering terjadi hal itu. Itu memang situasi yang sedang terjadi di fase-fase anak-anak sekolah gitu. Tapi untuk belajar selama ini, kalau saya dulu sering bimbel, Kak. Bimbel. Karena saya SMA. Memang harus mempersiapkan untuk lanjutan, maksudnya kuliah, studi lanjut. Kalau SMA kan tidak terlalu ada pilihan untuk bekerja atau kuliah. Pilihannya kebanyakan dulu adalah kuliah gitu loh. Kalau nggak kuliah kemana? Ada pilihan lain, misalkan daftar angkatan, ya, seperti polisi, TNI, itu marak sekali. Hampir penuh dikuasai oleh anak SMA, gitu ya. Terus kalau untuk bekerja bagaimana? Bekerja bisa, mungkin di perusahaan seperti pabrik, pergudangan, seperti itu. Tapi dengan tidak memiliki skill seperti SMK, gitu. Oh, tadi ibunya bilang introvert itu sangat mempengaruhi di dunia pekerjaan. Betul. Kakak, kalau menurut kakak Bayu dan kakak Bilal, introvert itu mempengaruhi nggak sih? Atau kita tuh harus ekstrovert? Kalau bisa sih ekstrovert ya, jadi kayak banyak sosialisasi, banyak pembelajaran yang masuk atau pelajaran yang kita bisa hisap lah untuk sebagai sebagai bantuan kita lah intinya untuk meningkatkan skill ataupun yang lain. Kalau menurut kakak Bilal? Kalau menurut saya introvert dan ekstrovert itu ada pada diri orang masing-masing ya. Tapi walaupun manusia itu introvert, tapi dia juga harus bisa bersosialisasi. Betul. Jadi nggak melulu dia introvert, tapi dia menengan itu nggak bisa. Jadi tetap harus bersosialisasi. Kakaknya ini sering sosialisasi kan pastinya? Iya. Tips agar tidak malu-malu buat sosialisasi itu gimana? Tipsnya? Gimana ya? Bingung juga ya. Tips Agar tidak malu bersosialisasi. Apa ya? Pede dulu aja kayaknya. Yang penting pede gitu. Pede dulu. Bintan. Mungkin dari Bintan. Kalau saya lebih membangun komunikasi, memulai duluan. Apa dulu istilahnya SKSD ya. Sok kenal, sok deket. Tapi itu perlu dipakai karena gini, sama halnya kalau kita lagi nyasar, nggak bisa baca Google Map, kemudian kita mau tanya orang, kalau misalnya kita introvert, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Pasti kan isinya, aduh nanti dijawab apa gitu ya. Kayak gitu, contoh kecilnya seperti itu. Kalau saya membangun komunikasi dulu, minimal tanya, kalau misalkan kita lagi duduk di halte nunggu bis, kalau zaman dulu masih ada bis ya di halte, kalau sekarang nggak ada kayaknya. Ada nggak di Kediri? Di Kediri masih ada ya, di satu kampus itu ya. Itu kebetulan kampus saya dulu. Suka nunggu bis di situ, kemudian kita duduk bersebelahan dengan orang lain yang kita nggak kenal sama sekali. Paling yang kita tanyakan apa? Mbaknya mau kemana? Mau ke Pare kah? Gitu misalkan, atau sama-sama mau ke Surabaya gitu ya. Itu kan membangun komunikasi secara simpel, meskipun kita nggak kenal gitu. Lama kelamaan obrolan itu makin terbentuk di situ gitu. Bisa jadi tukeran lagi, tukeran nomor HP kayak gitu ya. Mungkin sama-sama nyambungnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau seumpama orangnya yang kita ngajak ngomong nih gini, apa sih lo sok kenal, sok pasti ada yang kayak gitu, pasti. Cuma kita nggak usah mikirin. Kan kita manusia itu kan diciptakan untuk bersosialisasi, bener ya? Makhluk hidup yang termasuk diciptakan Tuhan itu menjadi makhluk sosial, maksud saya gitu. Jadi nggak bisa sendirian. Mau kamu bilang saya introvert, nggak bisa nih diajak ngomong orang yang nggak cocok gitu, nggak bisa sebenarnya. Tergantung apa komunikasinya. Mau dibangun secara biasa aja bisa, mau intens ya bisa, tergantung. Itu sih. Gantung individu masing-masing. Betul. Tadi kakaknya kan ketolak SNBP dan SMBT. Sedih nggak kak? Sedih. Ya mungkin 1 jam 2 jam itu sedih. Oh gitu ya? Iya. Tapi setelahnya juga udah BTS nggak apa-apa ya. Bener. Masih ada universitas yang lain lah. Bener. Feel alternatif lainnya. Kalau ketolak tadi.
cara lainnya kalau ketolak SNBP dan SNBT? Mau ketolak ya? Maksudnya itu mungkin pilihan kalau sudah ketolak gitu. Iya. Kalau saya dulu, pengalaman saya itu saya mempersiapkan apa ya, PTS Atau swasta ya? satu ya, untuk jaga-jaga. Dan ternyata terjadi beneran, nggak lolos. Jadi saya ambil PTS itu gitu. Intinya yang dipilih itu juga harus baik, mungkin dari akreditasinya, dari kampusnya itu gimana, prodinya itu apa, mungkin gitu. Berarti kita harus mempersiapkan universitas apa ya namanya, cadangan nggak sih? Betul, Iya, iya. Cadangan, walaupun itu swasta, itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Apa? Berarti walaupun kita masuk swasta itu kan nggak apa-apa. Ada nggak sih perbedaan antara universitas swasta dan universitas negeri? Menurut Kak Bayu, apa nih Kak? Mungkin apa ya, selain dipandangnya ya, biasanya kan orang memandangkan negeri kan pastinya bagus kan, tapi menurut saya kalau udah masuk salah satu baik negeri maupun swasta itu sama saja kalau di dalam cara pembelajarannya ataupun cara apa ya, kulturnya di sana hampir sama saja. Kultur pertemanan di swasta itu gimana sih Kak, kalau boleh tahu? Mungkin kulturnya lebih banyak relasi ya, jadi banyak pertemanan yang apa ya, dari berbagai macam wilayah ataupun pulau ataupun dari mana kan, biasanya lebih banyak juga. Kalau menurut Kakak Bilal, Iya. udah lupa pertanyaannya, aku pun juga lupa perbedaannya universitas negeri dan swasta. Ya. Kalau menurut saya, pengetahuan saya itu di swasta itu lebih fleksibel gitu. Fleksibel apanya nih? Mungkin dari waktu pembelajaran mungkin gitu. Waktu pembelajaran. Bisa jelasin nggak waktu pembelajarannya di universitas swasta tuh gimana? Kalau di kampus swasta, itu di punya saya itu ada kelas pagi dan malam gitu, ada kelas karyawan seperti itu. Tapi kalau di negeri juga saya tidak tahu. Mungkin ditanyakan ke Bintan lebih. Ya, Bu Intan kan nih itu ya, universitasnya apa Bu dulu? Boleh nih sebut. Nggak, maksud aku swasta atau negeri. Jangan gitu. Swasta. Tadi kan saya udah jelasin saya swasta gitu. Kalau dulu kulturnya hampir sama yang disampaikan. Jadi ada yang namanya kelas karyawan atau ekstensi ya. Sekarang ngetrennya ekstensi gitu. Ya. Jadi itu dipersiapkan kepada mereka-mereka yang mungkin tidak punya banyak waktu untuk meluangkan kuliah gitu. Jadi bisanya hari Jumat Sabtu atau mungkin Sabtu Minggu. Cuma bagi saya ekstensi itu tidak terlalu apa ya, ilmunya menyerapnya instan gitu loh, jadi nggak bisa berproses gitu. Cuma kalau disamakan dengan yang reguler bagaimana? Tentu tidak sama. Jumpa dosennya terkadang online juga gitu ya. Kalau zaman dulu ya kadang ayo kirim tugas di email saya seperti itu. Kalau untuk reguler saya dulu ya itu tadi fleksibel, misalkan dosen tidak bisa di hari ini, beliau akan mengganti di hari yang lain atau di jam yang lain. Lah ini kita harus siap-siap. Loh, dadak berarti Bu? Iya, bisa jadi. Orang saya dari Pare ke Diri, nyampe hampir telat, di sana nggak ada dosen. Nanti kuliah lagi sekitar 3:30. Nah itu kan kita nganggur tuh di kampus gitu. Lah itu mau kemana? Ya udah, kadang ke perpus, kalau nggak kadang kita keluar dulu, nge-mall ya, karena kan Kediri deket mall. Gitu sih. Sama aja tradisinya, jadi penyesuaian aja. Kalau Kakak Bilal tadi kan bilang kampusnya itu ada jam karyawan, terus jam apa? Jam pagi, Ya malam. Gitu. ya malam. Kakaknya ambil jam apa nih? Kalau saya di semester yang lalu itu saya pagi. Untuk semester sekarang itu di semester 3 saya ambil malam. Kenapa kok ambil malam? Soalnya membantu saya ibunya di rumah. Oh gitu. Iya. Anak berbakti kepada Iya, orang tua. benar. Harus dicontoh ini. Kalau Kakak Bayu, ambilnya apa Kak? Ya mungkin karena masih baru ya, jadi kan habis maba ya, Maba bedah. jadi harus apa ya, ambilnya untuk sementara masih pagi, karena di pagi kan masih belum ada seperti Mas Bilal, karena ada usaha di rumah, jadi pagi lebih kosong, jadi ambilnya di pagi. Oh gitu. Tadi kan masuk apa namanya tadi? PMDK. MDK kan dari Bu Intan. Bu Intan boleh itu nggak jelasin sejarahnya kakak ini buat masuk ke jalur tersebut? Saya lihat dulu, ketawa dulu.
sejarah masuknya mereka ke Udinus. Ya Udinus. Jadi ini nanti agak panjang loh, Kak. Gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sejarahnya masuk, saya izin dulu sama Mas Bayu sama Mas Bilal. Jadi sejarahnya itu ya mungkin di depan tadi sudah dijelaskan bahwa mereka gagal di PTN, ya. Kemudian saya pernah mengatakan ke mereka sebelum daftar PTN ya dulu. Saya mengatakan bahwa ke semua yang ikut silahkan kalian mencadangkan kampus swasta. Siapa tahu nanti belum rezekinya ke PTN, kalian sudah nggak bingung lagi untuk cari kampus, gitu ya. Jadi takutnya kayak yang dulu-dulu nggak lolos di PTN, banyak yang nyerah, akhirnya nggak mau kuliah. Padahal potensi untuk kuliah itu ada. Potensi dari mana? Mulai dari biaya, dukungan orang tua, dan dukungan keluarga tuh ada. Istilahnya dia tinggal milih aja mau kemana gitu kan. Kan itu sangat-sangat eman sekali ya, Iya sih. gitu. Kalau nggak dijalani, karena nggak semua anak mungkin setelah lulus SMA, SMK itu bisa melanjutkan, nggak semua anak. Bahkan banyak yang pengen kuliah tapi tidak ada biaya gitu loh. Jadi saya selalu menyampaikan silahkan mencadangkan kampus swasta, tapi jangan asal memilih. Gitu. Kenapa sih kita tuh harus memilih universitas yang berakreditasi A? Kenapa nggak yang B, yang ini, yang itu? Sebenarnya ini bukan pilihan yang terlalu signifikan ya Mas. Iya. Tapi lebih kepada gini loh, kalau sudah akrednya baik, itu kita udah nggak ada kekhawatiran pada saat nanti kita lulus gitu. Karena kan yang kita sodorkan ke tempat kerja kita adalah ijazah itu, ijazah terakhir, nggak mungkin yang SMA. Kalau punyanya SMA gitu ya. Tapi kalau yang terakhir S1, maka itu akan dilihat spesifikasi ya, sama kayak kita beli handphone. Beli handphone merek apa, budgetnya berapa, kita lihat dulu. Speknya gimana nih gitu. Memenuhi syarat enggak gitu kan. RAM-nya gimana kayak gitu. Itu perlu banget. Karena takutnya kalau asal pilih, misalkan itu jurusan baru buka gitu, akhirnya masih belum baik. Saya selalu mengatakan kalau kamu mau belajar ya monggo. Tapi kalau jurusan baru dibuka, biasanya akrednya itu prosesnya agak lama untuk menjadi B dan A gitu ya. Itu berproses dulu. Kalau kamu mau silahkan gitu. Tapi saya selalu sampaikan bahwa tolong pilih yang A. Kalau bisa A atau B itu minimal. Bu, kalau misalkan hanya terakreditasi apa gitu ya, boleh nggak? Ya monggo. Selagi kalian percaya diri, sudah niatnya di situ silahkan. Tapi alangkah baiknya cari yang lebih baik supaya nanti tidak merugi di kemudian hari gitu ya. Karena kan akreditasi menentukan nih kapasitas kita, lulusan mana nih kadang gitu ya. Ya nanti ya di dunia pekerjaan. Benar, kualitasnya bagaimana seperti itu. Itu sangat diperuntukkan di dunia kerja. Itu. Ada memang seperti di luar negeri ya. Saya sedikit cerita di Jerman, mungkin Jepang atau mana, itu tidak terlalu memikirkan masalah akreditasi. Yang penting dia punya skill. Itu juga baik menurut saya. Jadi tidak menutup kemungkinan yang hanya lulusan SMA, SMK bisa diterima kerja di luar negeri, nggak harus S1 atau diploma. Emang paling bener tuh dari diri sendiri nggak sih? Benar itu. Dan kebanyakan mereka waktu mengatakan, Bu, ini saya pengen ke Udinus gimana gitu. Saya nggak pernah menentukan mereka mau kemana, ya kan Mas? Iya. Saya cuma tanya, ini mau jurusan apa? Waktu di PTN mereka berdua pilih TI, kalau nggak salah ya. Ada yang di kampus ABCD kayak gitu. Tapi saya bilang lagi, kalau memang nanti kalian gagal, belum rezekinya, kalian mau milih jurusan apa? Saya tanya gitu. Tetep Bu, saya pengen di TI. Gitu. Kok ngotot banget TI? Nah itu Kenapa sih tanyakan sama nanti TI ke itu mereka. kenapa? Tanyakan ke mereka ada apa dengan TI gitu ya. Jadi kalau saya tinggal mendorong aja kemana maunya gitu. Makanya Bu Intan sama tim BK sempat cari nih, mengulas, oh yang bagus yang mana untuk anak-anak kita sampaikan. Kita nggak salah menyampaikan nanti gitu. Kasihan anak-anak nanti kalau merugi di belakang gitu kan. Kayaknya banyak banget nih yang nyesel di belakang. Bener. Banyak banget malah yang milih kampus itu cuma buat FOMO. Tuh. Jangan-jangan kakaknya FOMO nih? Enggak dong. Enggak sih, Enggak ya, alhamdulillah ini jangan ya enggak. Kak ya. Ayo Kak, spill tadi gimana? Yang pilih jurusan itu. Ngotot banget ini mah. Karena apa ya, mungkin dari SMK sendiri kan udah jurusannya APL, jadi cari yang apa ya, masih menjalur lah untuk
secara teknologi semisal RPL ke TI kan jadi masih menjalur gitu. Ya. Kenapa nggak milih? Maksudnya tadi RPA kenapa nggak milih jadi dokter gitu? Jauh. Jauh ya. Jauh. Kalau kakaknya, kakak Bilal. Kalau saya memilih TI dia. Hmm. Kalau saya memilih teknik informatika itu, ya benar memang dari SMK itu sudah memilih rekayasa Prangatona. Jadi saya untuk kuliahnya pun memilih teknik informatika dan juga mendalami dunia informatika juga sih. Jadi biar nggak melenceng jawaban, Benar. sejalur gitu ya. Benar. Menurut kakak-kakaknya itu gimana sih buat teman-teman yang udah pilih SMK-nya nih ambil contoh SMK mengambil A, terus habis itu dia di universitas ngambilnya itu D, itu menurut kakak gimana? Atau itu aduh ini nggak ada harapan lagi, aduh ini bisa Oh, kok. mungkin semacam lintas minat ya. Lintas minat. Mungkin kalau menurut saya itu nggak apa-apa selagi dianya mampu. Tapi mungkin ada peraturan dari entah dari pemerintah atau apa, mungkin dari apa ya, misal kalau SMA IPS atau IPA itu nggak boleh ke apa, nggak boleh ke apa, itu kayaknya ada stylenya. Tapi kurang tahu spesifiknya sebenarnya. Kalau menurut kakak Bayu, Mungkin ya seperti itu tadi. Yang pertama minat dan dia harus kuat untuk mencoba hal baru lah. Lintas minatnya itu dia harus apa ya, siap untuk mencoba hal baru yang melenceng dari jurusannya SMK yang dulu. gitu. Tadi yang semua masuk jalur prestasi ya ini. Iya, Keren. iya. Tepuk tangan dulu dong buat dia sendiri mengapresiasi. Manfaat jalur prestasi untuk masa depan itu gimana sih Kak menurut kakak-kakak? Menurut Kak Bayu, menurut Kak Bilal, Bu Intan. Siapa dulu nih yang mau jawab? Siapa dulu? Siapa dulu? Saya Boleh. manfaat jalur Ya. prestasi. Ya buat masa depan. Kalau manfaat jalur prestasi mungkin kita sudah mempersiapkan, mungkin dari kelas 10, 11, 12 itu sudah mempersiapkan untuk mendapatkan nilai bagus ya. Ya dari belajarnya itu mungkin dari kedepannya itu sudah bisa apa ya, lebih enak gitu untuk setelah lulus. Gitu. Kalau buat Kak ini, Ya mungkin hampir sama sih, harus dipersiapkan dulu dari awal lah, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 dan nanti di universitasnya seperti apa dia harus dipersiapkan lebih matang lagi. oke. Karena sekarang udah waktu jam berapa ini? Bisa dilihat nggak? Siapa yang bawa jam? Ini sudah jam 10 lebih 19 menit. Siapa tadi yang mau kuliah? Kayaknya nih. Maaf ya Kak ya, makasih banget udah meluangkan waktu. Sebelum penutupan mungkin kita bisa kasih pesan dan kesan untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke jalur PTN dan PTS dari Kakak Bayu. Mungkin apa ya, dari teman-teman yang ingin masuk PTN maupun PTS, baik itu SNBT maupun SNBP, dipersiapkan lebih awal lah, lebih matang dan lebih siap lagi untuk apa ya, memilih jurusan yang dia ingin dan seperti dikatakan tadi, jangan FOMO. Jangan ya Dek ya. Jangan. Ya Kak ya. Buat kalau kakak Bilal, Ya. Insya Allah. Kalau dari saya intinya itu cukup terus belajar dan belajar. Udah. Ya. Iya sih, belajar kan penting ya Penting. buat Bu Intan. Wah, ini saya nggak mau panjang-panjang. Iya. Ya itu intinya memang harus dari niat dulu. Habis ini lulus mau kemana itu harus dipikirkan. Minimal kelas 2 sudah matang gitu. Jadi biar tidak beralih-alih lagi. Kadang-kadang anak-anak tuh kelas 3 baru aduh habis ini kemana gitu ya. Akhirnya pusing sendiri gitu. Betul. Ya itu Satu aja jelasnya udah gini. nggak perlu FOMO. Harus ada niat. Iya sih, benar-benar. Jadi jangan FOMO ya Kak ya. Oke, terima kasih banget ini mah udah mau datang ke sini meluangkan waktunya. Terima kasih aku ucapkan ya. Terima kasih semuanya. Saya Belkis Nadine Cahyono. Diskusi kali ini itu sangat membuka wawasan kita semua, ya kan? Benar. Jadi kita itu jangan ambil satu jalur aja. Jadi ambillah jalur lainnya. Baik, itu saja episode podcast kali ini.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Burung dara, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye semuanya. Bye-bye dulu. Bye-bye.